Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami syarat keseimbangan benda tegar, yang kedua memahami konsep titik berat, dan yang ketiga menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan keseimbangan dan titik berat benda tegar. Yang pertama, keseimbangan statis benda tegar. Suatu sistem partikel itu benda dianggap sebagai suatu titik materi. Nah, semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak rotasi, tidak menyebabkan gerak rotasi. Jadi hanya menyebabkan partikel bergerak translasi, bukan rotasi. Oleh karena itu, syarat yang berlaku bagi keseimbangan benda tegar atau sistem partikel itu hanya keseimbangan translasi atau sigma F sama dengan 0. Nah, dari analisa uraian di atas tadi, kita dapat simpulkan bahwa secara matematis, syarat suatu benda tegar mengalami keseimbangan statis adalah sigma F sama dengan 0. Atau karena ada dua sumbu X dan sumbu Y. Ini X, ini Y yang tegak, yang horizontal, yang vertikal. Maka sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 karena sigma F sama dengan 0. Yang kedua, tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar atau sigma tau sama dengan 0. Sebagai contoh adalah pemain akrobat seperti gambar di samping, itu membawa tongkat yang panjang. Nah, pemain ini memegang tongkat tepat di tengah-tengah. Akibatnya, gaya berat tongkat pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh pemain akrobat sama besar dengan arah berlawanan. Sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan pemain lebih mudah untuk berjalan di atas tali. Nah, keseimbangan itu jenis-jenisnya ada 3. Ada keseimbangan stabil, ada keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Contoh soal ini untuk keseimbangan statis benda tegar. Perhatikan sistem keseimbangan berikut. Jadi ini gambarnya. AC adalah batang homogen yang memiliki panjang 120 cm dan berat 22 Newton. Pada ujung batang digantung sebuah balok. Jadi ini balok, beratnya 40 Newton. Tentukan besaran tegangan tali BC jika AB itu adalah 90 cm. Perhatikan gambar uraian. Ini gambar uraiannya. Jadi kalian urai-uraikan dulu. Karena dia di sini membentuk sudut, maka ke atas dia T sin theta, sementara yang di sumbu horizontal adalah T cos theta. Kemudian kita uraikan juga berat benda itu adalah WB sama dengan 22 Newton. Kemudian ini adalah berat balok tadi, 40 Newton. Nah, kita cari dulu panjang tali dengan rumus Pythagoras. Jadi 90 ini, 90 kuadrat ditambah panjang batang itu adalah 120, jadi 120 kuadrat. Jadi 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat, hasilnya adalah 150 cm. Kemudian tinjau batang homogen sebagai benda yang mengalami gaya. Pada batang tersebut terdapat gaya berat balok, berat batang, dan tegangan tali pada arah sumbu Y. Jadi sumbu yang vertikal. Di sini ada T sin theta yang ke atas. Kemudian yang ke bawah ada W, B, dan W yang di sumbu Y. Berdasarkan syarat keseimbangan, diperoleh sigma F sama dengan 0 dengan A di sini sebagai poros. Jadi kita cari sigma tau-nya. Sigma tau sama dengan 0. Nah, kita ingat lagi cara mencari tau. Kita jumlahkan dulu yang pertama W yang pertama ini. Karena geraknya ke sini dia searah jarum jam maka tandanya negatif. W dikalikan panjang AC. Kemudian WB ini juga geraknya ke sana, tandanya negatif. WB dikalikan dengan setengah panjang AC. Kemudian ditambah dengan sin. Sin ini arahnya ke sana atau positif. Dikali dengan panjang AC.
Kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita peroleh hasil T sama dengan 85 Newton. Lanjut yang kedua, yaitu materi titik berat. Sebuah benda terdiri atas partikel-partikel atau bagian yang masing-masing mempunyai berat. Nah, resultan dari semua berat itu disebut berat benda. Sementara titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini yang menggambarkan titik berat dari sebuah partikel suatu benda tegar. Koordinat X0, Y0 satu titik berat benda tegar dapat ditentukan dengan rumusan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya untuk suatu benda. X0 sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 dan seterusnya dibagi dengan W1 ditambah W2. Begitupun dengan mencari Y-nya. Lalu, ini yang A ada benda berdimensi 1 atau berupa garis L, rumusnya sama, hanya W-nya kita ganti dengan L. Dan di sini ada tabel-tabel untuk berbagai macam bentuk benda. Cara menentukan titik beratnya di sini sudah dikasih rumus. Lalu, untuk berupa luasan ada bidang A, L-nya tinggal kita ganti A, rumusnya sama saja. Dan di sini ada berbagai macam benda untuk mencari titik beratnya pada sumbu Y. Lalu ada juga benda berdimensi 3 atau volume. Rumusnya sama, tinggal kita ganti dengan V. Lalu di sini juga Ibu sediakan beberapa tabel jika untuk mencari letak titik beratnya dan mencari volumenya. Langsung Ibu beri contoh. Di sini ada sebuah gambar. Kemudian diminta untuk mencari koordinat titik berat. Nah, sekarang kita bagi gambar di atas menjadi dua benda. Benda berwarna kuning, itu bagian benda 1, dan warna hijau, kita anggap sebagai benda 2. Pertama kita cari X1, Y1, A1 dulu. Jadi kita perhatikan benda kuning. X1, X itu di sumbu X. Kita cari setengah dari 1. Maka hasilnya adalah 0,5. Lalu sumbu Y yang berdiri. Panjangnya 5, jadi kita cari setengahnya. Atau letak titik di tengahnya, makanya setengahnya. Yaitu setengah dari 5 adalah 2,5. Lalu luasnya yaitu 5 dikali 1. 5. Lalu benda 2. Benda 2 yang warna hijau. Kita cari X2, panjangnya dari 1 sampai 5. Setengahnya itu adalah, kan ini 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4 setengahnya itu adalah 2. Ditambah jarak ke pusat 0,0 yaitu 1. Makanya 2 ditambah 1 jadi 3. Tingginya itu adalah 1 cm, setengahnya adalah 0,5. Luasnya 1 dikali 4. Yaitu 4. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus. Ini untuk X, ini untuk Y. X1 kali A1, X1-nya 0,5, A1-nya 5, ditambah X2-nya 3, A2-nya adalah 4. Dibagi A1-nya 5, plus A2-nya adalah 4. Kita kalikan 0,5 kali 5, 2,5. 3 kali 4, 12, dibagi dengan 9. 14,5 dibagi 9 yaitu 1,6. Lalu Y-nya sama, X-nya tinggal diganti Y. Y1-nya 2,5 dikali 5, A1-nya. Y2-nya 0,5, A2-nya 4, dibagi 5 ditambah 4. Jadi 12,5 ditambah 2 dibagi 9, yaitu 1,6. Jadi koordinatnya adalah 1,6,1,6. Baik, di sini Ibu sajikan atau Ibu berikan 2 buah tugas. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Demikian materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.